seorang pria bercelana pendek tega menganiaya seorang wanita yang tengah berjalan bersama di sebuah jalanan sekitar perkantoran. Entah dipicu apa dari rekaman CCTV, tampak pria tersebut melakukan aksi kekerasan hingga sang wanita terjatuh di atas aspal jalanan. Si pria dengan entengnya meninggalkan korban, sementara beberapa orang berusaha menolong korban. Belakangan diketahui jika kejadian tersebut berlangsung pada Senin sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, tepatnya di kawasan Olimpik Cimahi Tengah, Bandung, Jawa Barat. Pasca kejadian tersebut, korban kabarnya sudah melaporkan aksi penganiayaan tersebut ke pihak berwajib. Sebagai perempuan, aku melihatnya itu hal yang sangat keji dan parah banget. Itu adalah bahkan sudah termasuk penganiayaan berat ya. Mau itu dia punya hubungan sebagai pacar atau mungkin dekat atau mungkin suami istri atau mungkin keluarga, itu hal yang sangat tidak boleh dilakukan. Bahkan dipukul sangat keras, bahkan itu benar-benar sampai tumbang, sesuatu yang aku nggak bisa bayangin kalau aku di posisi itu seperti apa. Alhamdulillahnya itu ada terekam oleh CCTV, bisa menjadi bukti konkret, bukan hanya visum aja kan, tapi juga ada bukti CCTV di mana itu pemukulannya terlihat seperti itu, terlihat sangat jelas. Ditambah itu dilakukan di luar rumah juga, bukan berarti menormalisasikan kekerasan di dalam rumah, tetapi maksudnya itu si pelaku aja sangat berani gitu loh untuk melakukan pemukulan di luar, dan itu juga dilihat oleh dari pemukulan aja udah salah. Menurut saya laki-laki memukul wanita itu kesalahan besar, karena di mana-mana wanita itu pasti kalah, dan laki-laki mau bagaimanapun kalau memukul wanita atau melawan wanita itu pasti dianggapnya salah dan dia udah pasti menang. Aksi kekerasan terhadap wanita dengan dalih apapun jelas tak bisa dibenarkan. Beragam kecaman pun membanjiri laman komentar netizen. Tak terkecuali kecaman itu datang dari selebriti. Dan semoga, ini kan juga kasusnya sudah dilaporkan ke polisian, semoga ini pelaku dihukum secara berat, secara maksimal, dan untuk korban, untuk mbak yang menjadi korban semoga cepat pulih. Semoga juga tidak mendapatkan trauma yang seperti apa, dan yang pastinya itu bisa menjadi pelajaran bahwa kita sebagai perempuan harus kuat, harus nantinya kalau misalnya memang punya pasangan atau seperti apa itu bisa difilter dulu seperti itu. Itu sih aku marah banget. Itu menurut aku pelanggaran total, dan berarti dia berani memukul perempuan, dia mentalnya itu layak untuk dipukulin menurut aku. Dia hanya berani ke perempuan gitu loh, sedangkan perempuan itu memang secara fisik kan kalah dong sama laki-laki. Jadi menurut aku itu pemukul itu benar-benar mentalnya tidak bisa diperbaiki dan harus digebukin balik atau masukin penjara. Menurutku orang-orang kayak gitu tuh nggak baik untuk ada di lingkungan-lingkungan sekitar, apalagi menerima cinta gitu. Menurut aku hati-hati ya kalian laki-laki di luar sana, jangan sampai memukul perempuan, itu nggak boleh, itu nggak baik. Cuma yang jelas itu tindakan yang tidak baik dan bisa kriminal juga ya, karena itu kan kekerasan, terus korbannya juga sampai pingsan ya. Semoga bisa diusut supaya bisa langsung ditindak sama yang berwajib. Sementara aksi kekerasan terhadap seorang wanita berlangsung di Cimahi Tengah, Bandung, Jawa Barat. Di Sidoarjo, warga dikejutkan oleh ditemukannya seorang pengendara ojek online yang terkulai lemah tertunduk di atas motornya. Pria tersebut rupanya sudah tak bernyawa, lengkap dengan seragam ojek online dan masih mengenakan helm. Kematian
Kematian mendadak pengendara ojek online tersebut lantaran keletihan hingga serangan jantung. Ungkapan duka pada pejuang nafkah ini pun membanjiri laman video yang diunggah. Betul kesedih juga ngeliatnya, sedih, berduka, dan untuk berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan. Rasanya kalau melihat kejadian tadi, ya itulah perjuangan seorang laki-laki yang berjuang untuk keluarganya di rumah. Ya walaupun kita nggak pernah tahu ajal kapan menjemput kita, tapi dari video tersebut terlihat bahwa seorang laki-laki bisa dilihat dari kerja kerasnya. Ingin almarhum seorang pekerja keras. Pokoknya untuk teman-teman ojol di seluruh Indonesia, jaga kesehatannya. Gue tahu sulitnya hidup di jalan, dan kita tetap harus jaga kesehatan. Di tempat berbeda, sidang dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap terdakwa kasus penipuan berkedok investasi jasa rental, yakni Christopher Stefanus Budianto atau Steven, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa yang dilaporkan Jessica Iskandar ini kemarin mengaku keberatan dengan dakwaan jaksa yang memasukkan unsur pidana atas sengketa kerjasama bisnis ini. Karena itu, kubu Steven akan melakukan langkah eksepsi terkait pasal yang dituduhkan jaksa penuntut umum. Bang Christopher, mungkin boleh dijelaskan sedikit tadi soal dakwaan yang disampaikan majelis hakim? Hari Senin akan ada jadwal eksepsi dari saya dan kuasa hukum saya untuk tuntutan mereka. Hari Senin ya? Artinya bakal menyangkal semua itu ya? Seharusnya perjanjian sewa menyewa itu ranahnya kemana? Bukannya ke pidana, tapi ke perdata. Kenapa kalau dia merasa adanya kerugian, ya kenapa dia nggak mengajukan ke perdatanya, kan gitu? Kalau memang dia merasakan pasalnya satu pasal aja, jangan ditambah atau. Sementara itu, pihak Jessica Iskandar kemarin tidak hadir pada sidang pembacaan tuntutan jaksa dengan dalih tak diundang. Tapi kubu Steven menuding dalih Jedar terkesan lucu dan tak masuk akal. Selain menayangkan ketidakhadiran Jessica Iskandar pada sidang kemarin, pihak Steven mengklaim sejatinya kasus kerjasama ini bukanlah delik pidana, tapi lebih ke perkara perdata. Nah, ini kami sayangkan juga, ya. Harusnya mereka pada saat ini hadir untuk mendengar, ya, untuk menyaksikan terkait apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, ya, supaya mereka tahu nih, ya, apa sih isi daripada materi tersebut, kan gitu. Nah, ini ternyata mereka nggak hadir dari para pihak tersebut, ya, baik si pelapor maupun si Jessica Iskandar. Meski sekuat tenaga, kubu Steven mengklaim sengketa kerjasama ini sebagai delik perdata, namun kubu Jedar tetap kukuh tuntutan jaksa mewakili rasa keadilan. Lantas akankah pada eksepsi mendatang, kubu Steven bisa membalikkan situasi tuntutan pidana menjadi perdata? Bagaimana pula langkah kubu Jedar untuk memperkuat tuntutannya? Sudah ada eksepsi yang akan disampaikan dari Senin nanti. Menanyakan nantinya di dalam eksepsi kami, ya, terkait penyerahan mobil itu, ya, yang klien kami sudah menyampaikan terlebih dahulu kepada si Jessica Iskandar, ya, untuk, ya, mobil yang dia memang akan dibawa ke Bali, kan gitu. Kok tiba-tiba bisa ada di sana gitu loh? Kan pasti ada perjanjian yang memang sudah disampaikan, kan gitu. Dan ada persetujuan, nggak mungkin, kan gitu. Nah, ini nanti kita juga masukin ke eksepsi kami nanti di tanggal 26 Februari 2024.
Sementara itu, pedangdut Dewi Sanca kemarin kembali mendatangi kantor Polres Metro Bekasi Kota guna mengklarifikasi terkait laporannya terhadap Kim Watt, ihwal dugaan penipuan dan penggelapan uang. Dengan didampingi kuasa hukumnya, pedangdut penggemar ular Sanca ini membeberkan dugaan aksi penipuan yang dilakukan Kim Watt sejak tahun 2023 lalu. Hari ini mendapatkan panggilan untuk mengklarifikasi atas laporan yang kami laporkan pada tanggal 6 Februari 2024 lalu. Kami mendapatkan undangan untuk mengklarifikasi dan sekaligus diperiksa atas laporan kami. Alhamdulillah Polres Bekasi Kota sangat cepat merespon atas laporan yang telah kami buat terhadap saudara Kim Haut ya alias Iskandar. Ya, pada hari ini tadi kita diperiksa lah sekitar 13 pertanyaan mengenai dugaan penipuan dan penggelapan yang kita laporkan kepada saudara Iskandar alias Kim Haut. Dengan jalan seperti ini kan mempersempit jalan rezeki, pekerjaan orang ini pasti pada tahu semua kan. Memang kemarin kasus dia kan lagi banyak kan kayak gitu. Terus tambah lagi nih real kasus sama aku yang maksudnya temen deket aja dia giniin gitu. Apalagi sama orang yang hanya kenal sekilas kayak gitu. Aku cuma minta sih ya bertanggung jawab sih. Selain membeberkan kronologi dugaan penipuan Kim, Dewi juga mengaku diberondong sekitar 13 pertanyaan yang ditanyakan oleh pihak penyidik. Tanyakan sebanyak 13 pertanyaan sih, kurang lebihnya ya seputar masalah aku kenal di mana, kapan, dan berapa kerugiannya, ya segala macam kan. Aku nggak terpikir, makanya sampai aku kayak gimana ya, kayak astagfirullahaladzim gitu loh. Maksudnya nggak nyangka aja sih, karena sebelum kejadian ini dia tuh makan, tidur di tempat aku 3 hari, 4 hari kayak gitu loh. Terus kadang ya bukan aku mengungkit ya, maksudnya dulu juga waktu aku masih di apartemen, kalau dia mau ke tempat aku minta bayarin Grab, aku bayarin gitu. Jadi aku nggak nyangka dan nggak ngira gitu. Maaf ya, kayak untuk hal nipunya tuh nggak lihat-lihat gitu loh. Kecuali kalau memang baru kenal. Ini kan udah kenal lama. Sebelum kasus ini mencuat, Dewi Sanca dan Kim Watt diketahui punya hubungan erat bahkan sudah terjalin selama 7 tahun. Tapi faktanya kedekatan yang diapit jalinan kerjasama bisnis itu rapuh. Kisru itu dimulai sejak Dewi Sanca mengadakan kerjasama event dengan rencana mengundang influencer Anya Geraldine. Tapi sayangnya, setelah Dewi Sanca melakukan pembayaran, Kim Watt tiba-tiba menghilang. Aku kalau perkembangan dia ada di mana aku kurang tahu, karena selama ini yang aku tahu dia tidur berpindah-pindah. Belakangan ini kan dia mengerame kasus kan, kayak gitu. Jadi dia berpindah-pindah supaya orang tidak menemukan dia. Udah kenal lama dari 2017 gitu kan, 2017 pertemanan ya gitu. Karena aku pikir memang beberapa kali aku lihat dia memang kenal teman-teman artis kan, karena dia cerita dan dia juga sering nginep, tidur di tempat aku, makan di tempat aku. Jadi aku mikirnya nggak akan mungkin dia melakukan hal seperti itu, tapi itu nggak jaminan ya, ternyata dia tetap melakukan juga. Usut punya usut, ternyata Kim Watt tidak pernah dekat dengan sosok Anya Geraldine, bahkan tidak pernah mengundangnya sebagai bintang tamu. Dari kesaksiannya Dewi, total kerugian diperkirakan mencapai kurang lebih 50 juta rupiah. Sementara kerugian imaterial terkait nama baik yang tercoreng. Kerugiannya semuanya ada berapa? Kalau secara nominal sih totalnya 45 juta. 45 juta yang digelapkan. Gitu, berupa apa, uang? Uang. Itu di luar lain-lain ya, gitu. Itu yang berupa uang ya segitu. Kita mengenakan pasal dugaan penipuan dan penggelapan, pasal 372 dan 378 KUHP dengan ancaman paling lama 5 tahun ya. Tadi kita juga telah melampirkan bukti-bukti chat, bukti screenshot, ada juga transferan, ada voice note juga antara percakapan saudara Kim Haut dengan Mbak Dewi Sanca. Ada juga dari klarifikasi dari manajernya Mbak Anya Geraldine, dalam hal ini juga nanti akan dipanggil sebagai saksi. Dan alhamdulillah dari manajernya pun mau untuk membuat perkara ini terang benderang seperti itu.
Usai menghadapi Polres Metro Bekasi, Dewi Sanca dan kuasa hukumnya hanya ingin Kim Muat beritikat baik untuk mengembalikan uang dan memulihkan nama Dewi Sanca karena terkait reputasi pekerjaan yang dilakoninya. Nah, sejauh ini sebelum adanya laporan dari Mbak Dewi juga sudah mengingatkan bahkan ke keluarganya Mak Kim juga kan. Saya juga sempat mend-DM juga apakah ada itikat baik, tapi sampai sekarang belum ada balasan ya. Tentunya kami ya klien kami menggunakan hak hukumnya untuk mencari keadilan seperti itu karena hal ini bisa berdampak ke nama baik klien kami. Kita bicara bukan masalah nominalnya ya, tapi itu kan nama baik saya karena kan aku juga yang mengadakan event itu. Nah, aku pengennya ya Kim bertanggung jawab lah seperti itu sih. Mungkin lebih hati-hati gitu, kayak kayak nggak percaya aja sih dari kemarin. Beneran dia gini gitu kan, tapi ya intinya sih lebih hati-hati sekarang, nggak ngelihat temen udah kenal berapa lama, berapa tahun gitu. Intinya lebih hati-hati sih.